bagaimana pendapat Ustadz, pendapat saya, kalau imamnya itu sudah benar secara syariat, cocok dengan kita secara syariat, maka kita harus berimam dengannya, jangan mengundurkan diri. Itu berarti kita karena nafsu. Tetapi kalau imamnya itu tidak cocok dengan syariat, sholat subuh kok dia 4 rakaat, kita jangan ngikut. Kalau kita ngikut, sholat kita tidak sah. Kenapa? Maksudnya gini, kalau imamnya melakukan bid'ah, makmum yakin imam itu bid'ah, berarti tidak sekeyakinan dengan makmum, maka sholatnya menjadi tidak wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita teruskan pengajian yang lalu. Kemarin kita membahas sudah sampai selesai salam. Ketika seseorang selesai salam, itu seharusnya tidak langsung meninggalkan tempat duduknya dari sholat. Dianjurkan untuk berzikir. Siapa yang dianjurkan untuk berzikir? Yang dianjurkan orang untuk berzikir itu adalah imam, makmum, laki-laki maupun perempuan, sholat sendirian maupun sholat berjamaah, semuanya dianjurkan untuk melakukan zikir setelah sholat. Lalu bagaimana kalimah-kalimah zikir setelah sholat itu? Imam Nawawi menjelaskan, ketika seseorang selesai sholat, maka dianjurkan untuk orang yang sholat itu melakukan zikir, dan zikir itu diantaranya telah disampaikan di dalam kitab ini. Karena Rasulullah itu ketika berzikir tidak setiap sholat langsung berzikir itu saja, tidak. Tetapi zikir Rasulullah itu banyak sekali yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya. Di sini belum saya bawakan kitab Al-Adhkar, ada kitab Al-Adhkar dan tebalnya kurang lebih sekitar 500 halaman. Tapi di sini di dalam syarahnya Majmu' Syarih Muhadzab, Imam Nawawi juga telah menyebutkan sebagian-sebagian zikir yang digunakan oleh Rasulullah ketika selesai sholat. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, Ibnu Abbas, kuntu a'rifu inqidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sudah lama saya tahu. Kuntu a'rifu itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya present perfect continuous. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu artinya dari dulu sampai sekarang tuh masih gitu. Sampai saat mengucapkan itu. Jadi kuntu a'rifu inqidha'a sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku dari dulu sampai sekarang gitu mengetahui selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, wasallama, kemudian beliau mengucapkan salam, bitakbiri, dengan mengucapkan takbir. Makanya kita selesai sholat itu mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Rasulullah juga mengucapkan takbir seperti itu. Ini dikasih syarah nomor 884. Di sini adalah merupakan sahih. Hadis ini sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena yang pertama sekali membedakan hadis itu sahih atau tidak sahih itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika menjelaskan tentang hadis sahih atau hadis itu dikatakan sahih itu syaratnya ada 5. Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi maka hadisnya tidak sahih. Yang pertama, ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Yang kedua, dhabtur ruwat, perawinya harus kuat ingatannya. Yang ketiga, adalatur ruwat, perawinya harus adil. Yang keempat, adamus syudud, tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang semisal, yang setingkat, sederajat. Dan yang kelima, adamul illah, tidak ada
cacat di dalam hadis itu. Maka pertama adalah ittisalus sanad. Ittisalus itu sanadnya bersambung. Sanad bersambung itu begini. Rasulullah mengajarkan ilmu. Ilmu itu umpamanya ditangkap oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab memperoleh ilmu dari Rasulullah itu mengajarkannya kepada anaknya umpamanya Ibnu Umar. Ibnu Umar sudah mendapat ilmu dari bapaknya Umar bin Khattab, mengajarkan lagi kepada muridnya namanya Nafi. Nafi mengajarkan lagi kepada muridnya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas mengajarkan lagi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan lagi kepada Imam Ahmad. Jadi begitu, itu namanya sanad itu nyambung. Makanya ketika kita sholat itu juga harus bersanad. Gimana bersanad? Kita belajar dari guru kita. Guru kita telah belajar dari gurunya. Karena belajar sholat itu nggak bisa dengan kitab, nggak bisa. Harus dengan praktek gurunya. Ketika di dalam kitab itu khatwal mangkibai, sejajar dengan pundak, kayak mana bentuknya sejajar dengan pundak. Tapi kalau dengan guru, karena guru kita telah belajar dengan gurunya, akhirnya turun temurun sampai kita ini. Makanya Rasulullah sampaikan, shallu kama ra'aitumuni usalli. Ada kawan sebelah nyebut sholatlah kalian persis aku sholat. Itu terjemahan yang salah dari hadis itu. Yang benar adalah shallu kama ra'aitumuni usalli, itu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya yang dilihat oleh sahabat antara satu dengan yang lain bisa tidak sama persis. Ya sama-sama takbiratul ihram, cuman bentuk takbiratulnya bisa berbeda-beda. Ada yang angkanya seperti, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, bermacam-macam. Tapi yang jelas takbiratul ihram dilakukan. Oleh karena itu, sholat yang benar adalah sholat yang belajar dengan guru, bukan sholat yang belajar dengan YouTube. Kalau sholat belajar dengan YouTube, YouTube tidak bisa ditanya. Tapi sholat belajar dengan guru, guru bisa ditanya. Kalau salah, guru bisa membenari. Tapi kalau belajar dengan YouTube kalau kita salah belajar dengan dia, didiemin aja dia. Tidak pernah dia ngomong-ngomong, kamu salah takbirmu tidak begini, takbir itu seperti ini, enggak seperti itu. Nah, didiemin saja dia kalau salah itu. Oleh karena itu kalau belajar sholat itu harus dengan guru, jangan dengan YouTube. Dengan kitab saja itu masih sulit untuk mempraktekannya. Maka yang paling benar adalah sholat dengan belajar dengan guru. Itulah yang disebut dengan bersambung sanad, tidak terputus sanadnya. Kemudian yang kedua, dhabtur ruwat. Orang yang membawa hadis itu ingatannya harus kuat, tidak boleh gampang sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit lupa, enggak boleh, harus kuat ingatannya. Kalau nanti tidak kuat ingatannya atau kurang kuat ingatannya, hadisnya derajatnya tidak sahih, turun ke bawah menjadi hadis hasan. Hadis hasan caranya juga 5, cuman bedanya dari yang 5 tadi cuman satu, dhabtur ruwat, dia ingkisaru dhabtir ruwati, dia kurang kedhobitannya, kurang ingatannya itu tidak sekuat pada perawi-perawi hadis sahih. Kemudian yang ketiga itu adalah turwat. Perawinya itu harus adil, tidak ngambil hadis karena untuk kepentingan tertentu. Wah, ini cocok ini untuk partai ini. Kemudian terus diambil hadis itu, enggak seperti itu. Kalau yang seperti itu namanya enggak adil, bukan enggak netral dia yang seperti itu. Maka seorang perawi dia harus netral, tidak untuk kepentingan apa-apa, hanya menyampaikan apa yang telah dilakukan Rasulullah, itu saja tujuannya, tidak untuk kepentingan negara, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan apa-apa, tapi kepentingan menyampaikan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Kemudian yang keempat itu ada musyudud, tidak bertentangan dengan hadis lain. Kalau ada bertentangan dengan hadis lain, apalagi bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi atau bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu tidak bisa digunakan karena bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya apa? Ketika seseorang memahami itu salah, maka yang dipahami yang benar itu adalah Al-Quran. Contohnya gini, ketika ada hadis abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka, apa benar yang seperti itu maksud dari hadis itu? Maka perlu ditelusuri dari Al-Quran, di mana Al-Quran menyebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab siapapun kecuali kami telah mengutus seorang rasul. Orang tua Nabi ketika meninggal itu di zaman fatrah, tidak ada nabi di situ. Nabi belum diutus, makanya tidak termasuk dari yang diazab oleh Allah tadi. Maka ia termasuk pada ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengadab seseorang kecuali kami telah
ngutus seorang rasul. Pada saat orang tua Nabi meninggal, rasul belum diutus, maka dia tidak mendapatkan siksaan seperti orang-orang yang telah menemui Nabi diutus kemudian tidak mau taat. Maka ketika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran seperti ini, bukan hadisnya dibuang, pemahamannya yang dibuang. Karena abun itu tidak selamanya artinya bapak. Abun itu bisa artinya nenek moyang. Abauna, nenek moyang kami. Bukan selamanya artinya itu bapak, tidak satu-satunya arti. Itulah bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu satu kata memiliki arti banyak. Yang tahu siapa? Yang tahu ya yang mengucapkan. Ketika yang tahu yang mengucapkan adalah Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri sudah menjelaskan dengan hadis-hadis yang lain. Ada 7 hadis yang dikutip oleh Imam Suyuti yang menjelaskan tentang Abi wa Abu Kafinar itu tadi. Ternyata artinya tidak seperti itu. Nah, ketika hadis ini sudah ada musyududnya, tidak ada, kemudian yang keenam adamul ilah, tidak cacat hadis itu, maka hadis itu disebut dengan hadis sahih. Maka di sini ketika Rasulullah SAW melakukan doa setiap kali sholat, Rasulullah melakukan doa, Rasulullah membaca zikir, takbir, Allahu Akbar itu tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua-duanya ini orang yang pernah memisahkan mana hadis sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Oleh karena itu kita mempercayai beliau kedua ini disebut dengan Syekhani, dua guru yang agung. Kita percaya apa yang diriwayatkan oleh beliau karena beliau berdua ini orangnya hati-hati. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas menyampaikan, aku dari dulu sampai sekarang mengetahui Rasulullah itu kalau selesai sholat kemudian dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Rasulullah setelah sholat itu zikir dulu dengan mengucapkan takbir. Wa fi riwayat Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim, kunna na'rifu, tidak kuntu a'rifu tapi kunna na'rifu, kami dari dulu sampai sekarang tahu. Di kunna na'rifu. Wa an Ibnu Abbas aidan, dan juga riwayat dari Ibnu Abbas aidan, ada riwayat kita kan kalau zikir selesai sholat kayak tadi kan suaranya keras, tidak diam, tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus diam semuanya. Diam, tahap-tahap yang dibaca. Kalau pernah belajar lumayan, kalau nggak pernah belajar ikut diam juga, diam tapi nggak ngomong apa-apa gitu. Ya diam itu, karena nggak pernah belajar. Nah, maka Ibnu Abbas menyampaikan anna raf'as sauti bidzikri, bahwasanya meninggikan suara artinya berzikir dengan suara keras setelah selesai salat, hina yang sarifun nas minal maktubati, ketika orang-orang selesai salat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, karena ala adi Rasulullah SAW, itu terjadi pada zaman Nabi SAW. Jadi zikir keras seperti ini sudah ada pada zaman Nabi. Bukan zaman sesudah Nabi, tapi zaman Nabi ada. Kalau zikir keras seperti ini salah, Nabi pasti akan, oh itu salah, itu bid'ah, itu enggak pernah aku melakukan. Enggak seperti itu Nabi. Nabi enggak pernah melakukan seperti itu, tapi Nabi mendiamkannya. Tidak ada satupun yang ditegur oleh Nabi. Itulah bijaksananya Nabi. Berilmu yang kita ikuti, tidak pernah nyalahkan siapa-siapa. Ini ilmunya belum seberapa sudah nyalahkan siapa-siapa. Yang seperti ini yang tidak benar. Seperti apa, pendekar kelas tinggi padahal di atas langit masih ada langit. Nah, pada zaman Nabi pernah terjadi zikir sesudah sholat itu dengan suara keras. Kalau suara keras logikanya itu pasti bareng-bareng. Walaupun tidak bareng beneran, artinya ada yang maju dikit, ada yang mundur dikit, tapi yang dibaca itu bareng-bareng sama-sama gitu. Wa kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idzan sami'tuhu, dan aku telah mengetahui itu semua, kata Ibnu Abbas, ketika mereka orang-orang yang sholat 5 waktu itu selesai sholat, mereka mengucapkan zikir itu keras, idzan sami'tu, maka aku mendengarnya. Karena Ibnu Abbas mendengarnya,
Maka Ibnu Abbas tahu, ya otomatis kalau mendengarnya Ibnu Abbas juga duduk di situ. Tidak mungkin dia duduk di pasar saya dengar di sini, nggak mungkin. Jadi Ibnu Abbas pernah meriwayatkan bahwasanya pada zaman Nabi itu ada suara keras di dalam berzikir selesai sholat fardu. Seperti kita zikir bareng-bareng suaranya keras. Ini riwayatnya juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kurang apa Imam Bukhari? Kurang apa Imam Muslim? Dua tokoh yang sangat dipercaya, sangat diyakini. Dua orang inilah yang pertama memisahkan mana hadis sahih dan mana hadis yang tidak sahih, sehingga dituruti oleh orang-orang tentu. Yang penting hadis sahih, yang penting hadis sahih. Memang yang bisa dijadikan dengan landasan hukum itu adalah hadis sahih yang bisa dijadikan landasan hukum. Lalu hadis dhaif gimana? Hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan hukum, tapi ulama sepakat boleh diamalkan. Kalau hadisnya dhaif boleh diamalkan. Akan tetapi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Misalnya memecahkan suatu masalah dengan hukum. Lalu hadisnya dhaif, tidak boleh yang seperti itu. Tetapi kalau untuk diamalkan ulama sepakat boleh. Wa an Sauban, dan dari Sauban radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi, ketika selesai salat istighfar salatan, beristighfar 3 kali. Jadi ketika kita memahami hadis ini jangan seperti kata-kata di sini istighfar salasan. Rasulullah beristighfar 3 kali. Terus kemudian kita juga melakukan istighfar salasan. Jangan seperti itu. Memahaminya tidak seperti itu. Istighfar itu artinya minta ampun. Kalimat minta ampun itu banyak. Ada astagfirullahaladzim, ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada kalimat-kalimat istighfar yang lain lagi. Tidak hanya satu itu kalimat istighfar. Jadi jangan memahami itu persis seperti kata-kata yang ada di dalam kitab ini. Ketika kitab ini menyebutkan istighfar salasan, lalu kita juga istighfar salasan. Enggak boleh. Artinya Rasulullah beristighfar 3 kali. Lalu setelah istighfar waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Salah satunya diantaranya adalah ini. Kalau kita kan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Seperti itu juga boleh. Jadi itu diucapkan setelah Rasulullah beristighfar. Makanya kita ketika wirid tadi kita astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibaca 3 kali. Kemudian kita terus membaca Allahumma antas salam itu tadi. Qila, lalu ditanyakan li Auza'i, kepada Auza'i, wa huwa ahadu riwayatih, ini merupakan salah satu riwayat. Kaifa al-istighfar, lalu bagaimana cara istighfarnya? Yang ditanyakan kepada Al-Auza'i, salah satu riwayat bagaimana istighfar, beliau menyampaikan qala taqulu, kalau kamu beristighfar itu kamu membaca astagfirullah, astagfirullah. Ini hanya salah satu dari riwayat. Tidak begitu kita selesai sholat beristighfar harus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak harus begitu. Boleh begitu tapi tidak harus begitu. Karena ada riwayat lain yang menyebutkan istighfar yang diucapkan tidak mesti atau tidak harus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau bisa cuma itu ya nggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan jika sudah salah itu gimana? Astagfirullah. Kalau enggak itu bid'ah. Itu yang salah seperti itu. Kenapa kok salah seperti itu? Iya, namanya istighfar, kalimatnya banyak. Tidak hanya astagfirullah saja. Ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih ada lagi kalimat istighfar yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu riwayatnya adalah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah.
Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW idza insarafa minas sholati, kalau Rasulullah selesai dari salat, wasallama, kemudian Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, qala, ia berkata, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang dilakukan seperti itu juga boleh, zikir yang seperti itu juga boleh. Dikumpul dari istighfar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian terus lanjut dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian terus Allahumma antas salam. Yang jelas dibulak-balik enggak apa-apa. Mau setelah istighfar terus la ilaha illallah boleh, mau istighfar Allahumma antas salam boleh, enggak apa-apa dibalik. Cuman kalau kita biasanya seperti itu dibalik, yakin jamaah bingung. Oh, yakin jamaah bingung. Yang biasanya kita astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa la ilaha illallah dan seterusnya, kita dulu subhanallah 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 alhamdulillah, terus la ilaha illallah, terus Allahumma antas salam, terus astagfirullahaladzim. Ya boleh enggak apa-apa. Cuman yakin jamaah bingung. Kenapa? Karena biasa yang kita lakukan seperti itu. Ya, jangankan yang ini, tahiyat yang dalam sholat dibolak-balik juga boleh. Tapi saya yakin kita nggak susah membalik-baliknya, karena biasanya seperti itu. Artinya ketika tahiyat itu 5 kalimat ini dibaca semua, selesai tahiyat itu, sah tahiyat itu, walaupun dibolak dan dibalik. Tapi kalau kita biasanya seperti itu, membolak-balik pasti sulit. Ngikuti kitab ini, karena di sini urutannya seperti itu, kemudian mengikuti ini, pasti kita nggak bisa lagi itu. Terbalik-balik kita bacanya. Karena apa? Karena kebiasaan seperti itu. Yang penting yang diajarkan di situ semuanya kita baca. Kemudian dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul, bahwasanya beliau berkata fi duburi sholati, maksudnya berkata itu berzikir. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu berzikir di setiap kali selesai sholat. Fi duburi kulli sholatin khina yusallimu. Komanya salah ini, enggak ada koma harusnya ini. Fi duburi kulli sholatin, karena ini mudah-mudah penilai nyambung. Ini pakai koma. Iya, harusnya enggak pakai koma, ini salah percetakan. Annahu kana yaqulu fi duburi kulli sholatin khina yusallimu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai sholat, ketika beliau mengucapkan salam, lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billahil ali la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsanaul husna la ilaha illallahul mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Beda kan ini? Ini riwayat dari Ibnu Zubair. Ibnu Zubair meriwayatkan seperti itu. Wa qala Ibnu Zubair wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli sholatin. Nabi itu bertahlil dengan kalimat ini setiap kali sholat, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, lahul mulku, Allah lah yang memiliki kerajaan, walul hamdu, Allah lah yang memiliki segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah lah yang mampu, yang maha menguasai atas segala sesuatu, la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali karena Allah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wala na'budu illa iya, kami tidak menyembah kecuali kepadanya, lahun nikmat, Allah lah yang memiliki kenikmatan, walul fadl, dan Allah yang memiliki karunia, walul sanaul husna, dan Allah lah yang memiliki pujian-pujian yang baik. Namanya pujian pasti baik, tidak ada pujian itu tidak baik. Kalau bukan baik itu namanya bukan pujian tapi hinaan. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, mukhlisina, yang murni, lahuddin, mukhlisina lahuddin, orang-orang yang ikhlas, yang memurnikan agama, walau karil kafirun, walaupun orang-orang kafir pada tidak suka.
Jadi kita berzikir sesudah sholat itu termasuk kita memurnikan agama kita, termasuk zikir kuat, walau orang kafir tidak suka. Wa qala Zubair, dan Zubair mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, mengucapkan tahlil dengan kalimat itu dubura kulli sholatin, setiap kali melakukan sholat fardu. Barangkali itu saja dulu, ada pertanyaan-pertanyaan kita jawab bersama-sama. Ada makmum yang mengurungkan sholat, membatalkan sholat, tidak jadi ikut sholat berjamaah karena yang menjadi imam si A. Oh gitu. Ini kemarin juga sudah subuh tadi sudah ditanyakan. Sampai-sampai yang ditanyakan itu orangnya ada di situ, langsung ngumpul di situ. Yang satu bertanya, Ustadz, saya kalau berimam dengan orang itu aku nggak srek, maka aku nggak jadi berimam dengan dia. Lalu orang itu yang merasa ditunjuk langsung datang, langsung pegang, aku sayang sama kamu, langsung begitu. Ya, kayaknya dari jamaah Salafi Wahabi. Terlalu mulia dikatakan Salafi itu. Kan Salafi itu orang-orang mulia. Ini jamaah Wahabi. Jadi ketika kita nggak jadi sholat berjamaah dengan dia lantaran kita tidak suka, dan tidak suka itu karena alasan syar'i, maka tidak apa-apa. Kita mau makmum nih, tetapi secara syar'i imam itu nggak bisa jadi imam, nggak sah kalau jadi imam, maka kita boleh tidak berimam dengannya. Seperti apa secara syar'i itu? Umpamanya dia tidak memperhatikan kesucian pada dirinya, dia sholat tanpa wudhu umpamanya, jangan bermakmum dengannya, sia-sia bermakmum dengannya. Ngapa? Kita tahu dia sholat tanpa wudhu, batal sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang berbeda keyakinan. Arah kiblat dia dengan arah kiblat kita berbeda. Dia sholatnya menghadap ke sana, katanya arah kiblatnya sana, kita yakin arah kiblat sana. Maka makmum nggak boleh itu berimam kepadanya karena beda keyakinan. Yang ketiga, ketika imam itu dianggap bid'ah oleh makmum, maka sholatnya tidak sah menurut makmum. Tidak sah menurut makmum. Maka ketika dia bermakmum dengan orang yang sholatnya bid'ah itu tadi, sholatnya tidak sah. Kenapa? Sholat bid'ah pasti nggak sah sholatnya. Umpamanya sholat subuh 3 rakaat, bid'ah itu 3 rakaat. Siapa yang melakukan sholat subuh 3 rakaat pasti bid'ah itu, karena Nabi nggak pernah melakukan, dan itu tidak ada dasarnya. Yang namanya bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Bukan tidak ada contohnya. Ada contoh bagus, tidak ada contoh ada dalil, begitu. Maka ketika tidak ada dalil, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Enggak ada dalilnya kok. Jadi selama masih ada dalil, apakah itu dalilnya umum atau dalilnya khusus, selama masih ada dalil itu tidak bid'ah, karena bid'ah itu rujukannya adalah kepada dalil, bukan kepada contoh. Kalau kepada contoh, banyak sekali sahabat yang masuk neraka. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Kenapa ke Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab menjadikan sholat tarawih berjamaah. Nabi nggak pernah melakukan sholat tarawih. Nabi itu melakukan sholat qiyamul lail, bukan sholat tarawih, tapi sholat qiyamul lail. Kemudian Nabi nggak pernah berjamaah, Nabi jadi imam, sahabat jadi imam, tidak. Tapi Nabi sholat qiyamul lail pada Ramadan, dilihat oleh para sahabat, sahabat pada datang ikut sholat seperti sholatnya Nabi, bukan makmum. Kemudian pada hari ketiga, kemudian Nabi tidak ke masjid. Lalu sahabat mencari, bingung, kok Nabi nggak ke masjid? Tahu-tahu muncul subuh. Itulah dikatakan, aku khawatir kalau aku sholat terus nanti sholat malam ini menjadi wajib. Bukan jamaahnya, tetapi sholat malamnya itu yang menjadi wajib. Nabi nggak pernah sholat berjamaah dengan
taraweh itu nggak pernah. Siapa yang memulai sholat taraweh? Umar bin Khattab. Abu Bakar juga nggak pernah. Di zaman Abu Bakar sholatnya sendiri-sendiri. Sholat taraweh itu selama 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah itu sendiri-sendiri sholatnya. Abu Bakar sholat, yang lain juga ikut sholat selama Ramadan seperti itu. Lalu ketika Umar bin Khattab mendengar hadis dari Ali Sayyid Karamallahu wajah tentang keutamaan di bulan Ramadan itu, ini milik kita, kata Umar bin Khattab. Kalau gitu kita harus kumpul untuk melakukan sholat berjamaah. Dipanggil Ubay bin Ka'ab, bukan Ubay bin Ka'ab yang di sana, bukan, yang di BLK, bukan. Dipanggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, kamu jadi imam. Kenapa Ubay bin Ka'ab ditunjuk Umar bin Khattab jadi imam? Bacaannya fasih, bacaannya bagus, ditunjuk jadi imam. Yang laki-laki diimami oleh Ubay bin Ka'ab, yang perempuan ada imam lain lagi, bukan Ubay bin Ka'ab imamnya. Disitulah pertama sekali sholat taraweh diadakan 20 rakaat sholat tarawehnya. 20 rakaat sholat tarawehnya itu yang dibuat oleh Umar bin Khattab, 20 rakaat. Jadi kalau mau mencari hadis taraweh dari contoh Nabi, nggak bakalan ketemu. Ada orang ngeyel, Nabi ada hadisnya ini, mana hadisnya? Hadisnya sholat sendiri-sendiri tunjukkan. Ini bukan sholat sendiri, makanya memahami hadis jangan terjemahan. Memahami hadis itu ya bahasa Arabnya dipahami, jangan terjemahnya dipahami. Jadi ya seperti itu. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka sholat kita menjadi tidak sah. Kalau kita sholat tidak berdasarkan dalil. Contohnya tadi, ketika kita berimam dengan imam yang tidak sesuai dengan tata cara sholat, sesuai dengan dalil yang ditunjukkan oleh Rasulullah melalui hadis maupun Al-Quran, maka kita boleh mengurungkan. Tapi kalau tidak maunya itu karena saya tidak suka dengan dia, karena nafsu, itu kita yang tidak mau berimam harus dibersihkan diri kita. Harus banyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita ada benci kepada orang karena selain Allah. Artinya ketika kita benci itu karena Allah, ketika kita senang juga karena Allah. Jangan sampai karena selain Allah, menuruti hawa nafsu. Oh pokoknya aku nggak suka. Udah pokoknya itu susah tuh. Kalau udah pokoknya itu susah. Udah pokoknya aku nggak senang dengan dia. Ini susah. Nggak bisa diukur yang seperti itu. Maka itu perlu belajar kita tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa itu. Ketika seseorang sholat dan sholatnya itu makmum hanya karena nafsunya tidak cocok dengan dia, maka orang itu sholatnya berarti bukan lillahi ta'ala, li nafsunya sendiri. Sehingga ketika dia sholat dimanapun tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Sholatnya tidak ikhlas. Maka kunci sholat supaya diterima oleh Allah adalah ikhlas. Imam As-Samarkandi menyebutkan, ma fu'ila lillahi kubila wa ma fu'ila li ghairihi rudda. Siapa yang sholat melakukan amal karena Allah, maka amal itu akan diterima oleh Allah. Dan siapa yang melakukan amal karena nafsunya, bukan karena Allah, maka amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi pertanyaan ini, bagaimana pendapat Ustadz, pendapat saya, kalau imamnya itu sudah benar secara syariat, cocok dengan kita secara syariat, maka kita harus berimam dengannya, jangan mengundurkan diri. Itu berarti kita karena nafsu. Tetapi kalau imamnya itu tidak cocok dengan syariat, sholat subuh kok dia 4 rakaat, kita jangan ngikut. Kalau kita ngikut, sholat kita tidak sah. Kenapa? Maksudnya gini, kalau imamnya melakukan bid'ah, makmum yakin imam itu bid'ah, berarti tidak sekeyakinan dengan makmum, maka sholatnya menjadi tidak sah. Yang sah itu adalah satu keyakinan, suci sama suci, kiblatnya barat sama barat, jangan sampai satu suci satu tidak, satu barat satu bukan barat, satu bid'ah satu sesuai dengan sunnah, umpamanya kayak gitu. Kalau tidak sama keyakinannya, sholatnya tidak sah, lebih baik tidak usah bermakmum dengannya. Tapi kalau sudah benar semuanya,
terus kita tidak mau, berarti kita yang harus dibaiki, bukan imamnya, tapi kita yang harus dibaiki. Kecuali ada imam, biasanya jadi imam, begitu dia melihat ada orang maju duluan, balik dia, gak jadi imam. Itu berarti sholatnya itu bukan lillahi ta'ala. Kalau ada orang yang sholatnya tidak lillahi ta'ala, jangan berimam dengannya. Sholatnya hanya untuk dipuji oleh orang. Kenapa? Buktinya ketika ada imam maju, dia nggak jadi sholat, dia pulang lagi. Apa ada itu? Ada, saya pernah melihat. Saya pernah melihat itu, ada orang seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Terus berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin Pak Ustaz, tolong jelaskan kalau tetangga kita meninggal, kebetulan bukan muslim. Ketika ada tetangga non muslim meninggal, kita tidak usah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak usah. Tapi kalau mengucapkan juga boleh. Karena non muslim itu adalah termasuk umat Nabi Muhammad, tapi yang yang menolak. Karena orang-orang yang hidup setelah Nabi itu semuanya adalah umat Nabi. Itulah makanya dikatakan setiap umat Nabi Muhammad masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Yang tidak menerima Nabi itu berarti dia menolak, tapi dia masih umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika ada orang muslim itu meninggal, kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh, tapi tidak sunnah. Boleh itu mubah. Mengucapkan tidak apa-apa, jangan mengucapkan tidak apa. Tapi ketika kita mendoakan semoga husnul khotimah menurut siapa kira-kira? Husnul khotimah di hadapan Allah, orang dia kenal Allah tidak. Iya. Jadi sebaiknya ketika ada tetangga non muslim itu meninggal, cukup kita mengucapkan yang kepada yang tinggal yang sabar, ya udah gitu aja. Dia juga nggak tahu kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat Al-Qur'an itu. Nggak usah dibacakan kepada orang yang non muslim, itu kalimat yang mulia. Jadi ketika ada orang yang meninggal, ya cukup aku ikut bela sungkawa, udah gitu aja, menghormati orang yang non muslim. Jangan sampai kita merangkul non muslim itu seperti saudara kita. Jangan sampai seperti itu, karena ini ranahnya ranah agama. Tapi kalau ranah negara, dia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tapi kalau ranah agama, dia bukan saudara kita, dia tetangga kita gitu, bukan saudara kita. Jadi tidak usah mengucapkan semoga husnul khotimah. Cukup saya turut berbela sungkawa, gitu saja. Berikutnya yang ketiga, sholat subuh boleh dilakukan setelah pengajian. Sholat subuh boleh dilakukan setelah pengajian dulu atau boleh dilakukan tanpa ada pengajian dan sebelum masuk sholat duha. Iya, sholat suruk. Sholat suruk itu adalah sholat yang dilakukan di awal waktu duha. Lalu kapan melakukannya? Tentu saja melakukannya adalah dilakukan setelah melalui rangkaian-rangkaian menunggu waktunya suruk itu, apakah dengan zikir ataukah di situ ada pengajian sampai selesai pengajian kemudian terus sholat syuruk. Tidak begitu tiba-tiba langsung sholat syuruk, tetapi ada antara subuh sampai syuruk itu kegiatan-kegiatan kita untuk berzikir. Makanya sahabat-sahabat dulu itu ketika mau sholat syuruk, zikir panjang itu, mulai dari sholat subuh sudah selesai zikir, sudah sholat, kemudian berzikir-zikir lagi yang lain. Tidak melakukan sholat tapi berzikir. Maka boleh setelah berzikir kemudian sholat syuruk, atau berzikir, termasuk berzikir adalah mendengarkan mau'izatul hasanah, mendengarkan ceramah kemudian terus sholat syuruk. Tidak serta-merta diam pergi kemana-mana kemudian terus sholat syuruk, tidak. Satu lagi, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana posisi kepala jenazah saat kita menyolati jenazah? Apa kepalanya jenazah berada di kanan kita atau di kiri? Mohon bertanya. Terima kasih.
kepala jenazah sebelah kanan atau sebelah kiri itu hanya mengikuti sunnah saja. Artinya apa? Yang sunnahnya itu kepala jenazah itu sebelah kanan, karena jenazah itu ketika meninggal harus dihadapkan ke kiblat. Menghadap kiblat itu adalah miring kanan, tangan kanan itu ada di bawah. Itu yang sunnah. Tapi kalau tidak begitu tetap sholatnya sah. Tetap sholatnya sah. Umpamanya kalau yang miring kanan, ini yang disebutkan di dalam kitab ini halaman 446, 246. Di sini masih jauh, tapi sudah ditanyakan dulu. Jadi yang jelas di sini menghadap ke kiblat. Ketika menghadap ke kiblat itu, kalau miring kiri, kalau kepalanya ada di selatan kan berarti kiri yang dimiringkan. Tetapi sunnahnya kan miring kanan. Kita tidur ada disunahkan miring kanan menghadap kiblat. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana posisinya? Posisinya bagaimana? Jadi ketika posisinya fawajaba fil imamu wastaqbil qiblah mal qudrati kasari faraid. Wa sunnatu ayyakifal imam, dan disunahkan imam itu tegak fiha inda ra'sir rajuli. Tegaknya itu di depan kepala, arti di samping kepalanya. Yang kalau laki-laki nih, kalau laki-laki tegaknya di kepala laki-laki. Wa intal ajizatil mar'ati, kalau perempuan tegaknya itu di bagian pantat, bukan perut tapi pantat. Nah, di bagian pantat. Kalau perempuan di bagian pantat. Ini menurut Abu Ali At-Tabari. Al-sinatu Al-sunatu ayakifa inda sadri rajuli wa indal ajiril mar'ati. Ini dikatakan inda sadri rajuli ini ada kesalahan di dalam di dalam sarahnya. Di dalam sarah Imam Nawawi dikatakan inda sadri rajuli itu di dada laki-laki, padahal yang meninggal itu bukan laki-laki tapi perempuan. Sehingga dilihatnya kayaknya laki-laki gitu, nyebut laki-laki. Maka di dalam sarahnya dikatakan seperti itu, ada kesalahan dari riwayat atau bari ini. Maka wal madhabul awwalu, Imam Syirazi berpendapat yang pertama. Apa yang pertama? Kalau yang meninggal laki-laki, posisi imam di kepala laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan, posisi imam berada di bagian pantat perempuan. Termasuk hunsa. Apa itu hunsa? Hunsa itu bencong. Bencong itu maksudnya bukan bencong kelakuannya, bukan, tapi memang betul-betul dia itu punya dua kelamin. Itu yang disebut dengan hunsa. Di dalam fikih ada istilah hunsa. Hunsa itu dibangsakan kepada perempuan, lebih dominan perempuan daripada laki-laki. Hunsa itu kan, hunsa itu biasanya kan kelakuannya seperti perempuan gitu kan, maka dibangsakan perempuan. Maka bencong tidak boleh jadi imam. Jangan sampai nanti di sini ada bencong jadi imam, nggak boleh. Iya, rusak nanti. Jadi hunsa tidak boleh jadi imam. Hunsa hanya boleh jadi makmum. Kalaupun dia itu mau jadi imam perempuan itu nggak boleh. Yang jadi imam harus perempuan murni. Dia cukup jadi makmum, nggak usah jadi imam. Tapi kalau sesama bencong, boleh baru jadi imam gitu. Tapi kalau dengan perempuan, itu perempuan yang jadi imam, bencong jadi makmum. Jadi itu saja. Sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'idna minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.